Morning guys. Gua mau gua to the point aja ya. Gua mau mengenroll kalian untuk pilih Erik jadi kapten WoW Day. Memang sih kemarin gua milihnya Arya ya. Tapi setelah ngelihat video pagi ini, gua akhirnya memutuskan untuk milih Erik aja. Nah, kenapanya nih? Dan ini juga mungkin menjawab pertanyaannya Windy kemarin ya. Menjawab pertanyaan Windy, kenapa gue punya pandangan yang beda, kenapa gue milih Erik. Nah, jadi gini, kalau mengenai kita bikin WoW Day yang bagus, sebenarnya kan bukan hanya ditentukan oleh kaptennya kan, benar nggak sih? Untuk bisa bikin WoW Day yang bagus, itu kita kan yang tanggung jawab di situ. Artinya nih, WoW Day bagus atau tidak bagus, menurut gua kalau pilihannya 5 orang ini harusnya bagus tidak bagusnya nggak akan terlalu signifikan. Setuju nggak? Semua 5 orang ini nih kalau bicara tentang WoW Day pasti akan bikin WoW Day yang bagus. Kalaupun beda-beda dikit aja. Nah, tapi kenapa Erik? Nah, gua kan kenal Erik secara personal ya. Dan gua tahu banget dia orangnya itu ya duduk hari pertama di basic aja dia itu malas banget gitu, meaning dia bener-bener kayak ya hal kayak gini-gini, kontribusi sama orang kayak gitu-gitu dia selama ini masa bodoh banget kayak gitu. Terus gue melihat ada perubahan yang luar biasa banget di dirinya dia selama kita di Asia Works ini. Itu benar-benar membuat gua, kalau seandainya gua pilih Erik sekarang, ini adalah kesempatan gua untuk memenangkan Erik artinya nih memenangkan dia nih, kan dia punya goal untuk bisa dekat sama anak-anaknya dan gayanya dia stylenya dia selama ini menghalangi dia untuk bisa melakukan itu gitu. Dan experience yang dia akan dapat dari menjadi kapten WoW Day itu benar-benar akan semakin memenangkan dia tuh di dalam hidupnya dia. Gua melihat semua bagus, Arya bagus, Ovi jelas bagus ya kan. Yuse jujur aja gue belum begitu kenal sama Yuse, tapi pastinya adalah bagus. Tapi kenapa gue pilih Erik? Karena di antara 5 orang ini yang gue melihat transformasinya akan sangat ya kayak gini deh. Kalau misalnya kita mau ke nomor 10 gitu, kita anggap aja Arya udah nomor 9, Ovi udah nomor 9, Yuse udah nomor 8 katakanlah gitu ya. Terus Devin udah nomor 8. Nah, Erik mungkin masih di nomor 4. Nah, dan gue pengen menangin dia ke 10, 4 ke 10. Kalau yang lain kan udah deket nih, 8, 10, 9, 10 gitu loh. Semoga kalian nangkep maksud gue ya. Tetap nanti kalian bebas memilih, memutuskan masing-masing ya. Jadi kita kan bukan memvote sebagai grup ya, tapi suara kalian masing-masing itu tetap diperhitungkan. Cuma dalam kalian akhirnya menentukan voting kalian terakhir, mungkin kalian bisa pertimbangkan apa yang gue ceritakan ini ke kalian supaya benar-benar di LPT 173 ini kita benar-benar menangin satu sama lain. Gue kira sih kalau WoW Day siapapun di antara 5 orang ini pastilah akan bikin WoW Day yang bagus ya nggak sih? Kan kita yang support, kan kita yang memastikan mereka bikin yang bagus. Nah tapi itu dia tadi, untuk bikin Erik dari 4 jadi 10 misalnya. Gue tahu Erik. Gue tahu Arya mungkin 9 jadi 10. Ovi ya tahu banget lah. Di advance aja dia udah maju pertama ya kan. Ingat nggak? Kayak gitu. Semua justru karena semuanya bagus-bagus, makanya gue pilih Erik gitu. Ini begitu lihat videonya Erik, gue benar-benar tadi kayak merinding dan tersentuh. Kalau kalian nanti menggiat apa yang gue sampaikan ini, gue appreciate banget kalau kalian mengubah vote kalian dari sebelumnya siapa jadi Erik. Dan apapun yang akhirnya kalian pilih, gue appreciate.
Gue tidak akan menganggap bahwa kalian bukannya tidak menghargai ini gue, enggak. Ya, apapun yang kalian pilih nanti gue appreciate. Tapi kalau seandainya kalian mempertimbangkan ini dalam vote kalian, gue lebih appreciate lagi. Gitu ya. Oke, kasih. Oh ya guys, dan ingat juga waktu kita lagi giver and taker itu yang diurutin orangnya, waktu itu gue sama Erik itu benar-benar ada di perbatasan. Gue di perbatasan antara giver dan taker. Jadi gue giver yang terakhir dan Erik taker yang terakhir. Jadi kita duduk sebelahan. Dan kalau kalian lihat, Arya jelas giver ya kan. Dia duduk di tempat giver. Terus Ovi jelas duduk di tempat giver. Dan Erik ada di tengah-tengah antara giver dan taker. Gue memilih Erik karena gue merasa sebenarnya dia itu giver yang sangat luar biasa, tapi dia perlu melewati sesuatu di dalam dirinya. Dan menurut gue, experience menjadi kapten WOD ini, itulah waktunya dia menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar giver, bukan seorang taker yang ada di perbatasan gitu seperti gue. Itu teman-teman tambahan dari gue. Kasih.